إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu syar'i, dengan dasar keikhlasan, mengharapkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa-siksanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, merupakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah ada pada setiap diri seorang mukmin. Bahkan keimanannya tidak akan pernah sempurna sampai dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah, sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga dekat kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. Bahkan tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia. Dalam riwayat lain, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, dari anak-anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Kemudian seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali
orang tersebut benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, bahwasanya dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam neraka. 3 perkara ini, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai seorang karena Allah, kemudian yang ketiga benci terhadap kekufuran. Maka ketiga perkara ini apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Seseorang akan merasakan manisnya iman, yaitu orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, terdapat banyak dalil perintah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai orang beriman benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar cinta kepada beliau, karena jasa-jasa beliau terhadap kita umatnya sangatlah besar. Beliaulah yang menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umatnya dengan penuh kesabaran. Beliau menyampaikan dakwah Islam dengan penuh kesabaran, meskipun berbagai macam cobaan beliau hadapi, berbagai macam jenis intimidasi beliau terima, bahkan sampai pada tahap beliau sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh oleh musuh-musuh dakwahnya. Namun demikian, beliau sabar menyampaikan risalah Islam sampai dakwah tersebut, sampai risalah Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lurus akhlaknya, paling sempurna akhlaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempurna dari segi akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling rahmah, orang yang paling dermawan, orang yang paling penyayang, orang yang paling tawadhu, orang yang paling sabar. Maka beliaulah teladan kita dari segala kebaikan akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang terhadap kita, umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyayang terhadap umatnya. Dibuktikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan di hari kiamat, ketika ada sebagian umatnya diusir dari telaganya, maka beliau mengatakan, ummati ummati. Mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Namun tetap malaikat-malaikat mengusir sebagian dari kaum muslimin pada hari kiamat, karena sebab mereka tidak mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebatas di ucapan dan pengakuan. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dengan bukti, dengan kenyataan, yaitu dengan cara mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai kebaikan-kebaikan,
mencintai amal saleh, mencintai ketaatan, dan sebaliknya membenci keburukan-keburukan, membenci kemaksiatan, dosa. Inilah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membenci apa yang dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci perkara-perkara yang dibencinya, membenci kemaksiatan-kemaksiatan, membenci segala macam bentuk dosa, membenci segala macam bentuk perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan-kesyirikan. Itulah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan kita mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai amalan-amalan beliau, mencintai ajaran-ajaran beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau dengan kita berusaha mengamalkannya semampu kita, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mungkin sunnah tersebut tidak bisa kita amalkan, sunnah tersebut tidak bisa kita laksanakan. Dan tentunya inilah bukti yang terbesar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena seorang penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Sekiranya cintamu jujur, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintainya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, "Syartul mahabbati an tuwafiqa man tuhib ala mahabbatihi bila usyani. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان." Syarat seorang itu cinta adalah dia mengikuti orang yang dicintai tanpa dia bermaksiat kepadanya. Apabila engkau mengaku cinta kepadanya, kemudian engkau berbuat berbeda dengan orang yang engkau cintai, maka sungguhnya engkau adalah orang yang dusta. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah cinta kepada sunnahnya, cinta kepada beliau adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kecintaan yang palsu adalah ketika seseorang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela orang yang menegakkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebagian kaum muslimin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya segala perkara yang berkaitan dengan urusan agama kita, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, berkaitan dengan amal saleh, berkaitan dengan ibadah, segalanya telah dijelaskan oleh Al-Quran dan juga telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah
dijelaskan kepada kalian. Maka termasuk cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah dijelaskan di dalam agama kita. Maka di antara kekeliruan, kesalahan sebagian kaum muslimin yang mereka mungkin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang patut kita renungi terkait dengan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya, tidak pernah merayakan maulidnya, baik di bulan Rabiul Awal ataupun di bulan-bulan yang lain. Maka sebagai bentuk teladan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya pun kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan merayakan hari ulang tahunnya. Demikian juga yang kedua, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kaum muslimin di zaman Bani Abbasiyah, di zaman Bani Umayyah, tidak ada yang pernah merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di zamannya Bani Fatimiyin di Mesir. Syiah Ubaidiyah merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita melirik sejarah, Bani Fatimiyin adalah orang-orang yang benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyimpulkan bahwasanya mereka membenci juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian para ulama menyatakan bahwasanya orang-orang Fatimiyin merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hakikatnya mereka bukan merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka merayakan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya bil ijma', dengan kesepakatan para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, kemudian dimakamkan pada hari Rabu. Kemudian ikhwatul iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga, tidak ada ahli sejarah, ahli hadis memastikan tanggal kelahiran dan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menyatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari itu aku dilahirkan, maka aku senang berpuasa pada hari tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Namun tanggalnya, bulannya tidak ada para ulama yang memastikannya. Ada sebagian para ulama mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, sebagian mengatakan 12 Rabiul Awal, sebagian mengatakan pada bulan Ramadan, sebagian lagi menyatakan bulan yang lain, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang memastikan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika demikian, maka orang yang merayakan hari ulang tahun beliau tidaklah memiliki sandaran, baik dari ahli sejarah maupun ahli hadis. Dan para ulama menyatakan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih, tidak ada satupun hadis yang dhaif, yang lemah, yang maudhu, apalagi hadis yang sahih yang memerintahkan untuk merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan mempelajari sirah beliau, mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya, tidaklah terbatas pada bulan Rabiul Awal, tidaklah terbatas pada hari-hari tertentu, namun hendaknya kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap detik hidup kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا عزيز ويا جبار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.